Bab 78. Kinan dan Dira waktu subuh telah terbangun. Kinan merengek menagih janjinya pada Dira. "Sayang, kamu udah bangun?" tanya Dira yang baru saja membuka matanya. "Iya, lah. Aku mau nagih janji kamu." "Janji apa sih, sayang?" "Katanya kamu mau kasih aku kehangatan. Kan semalam udah ada pisang goreng sama martabak manis," kata Dira pura-pura polos. "Bukan yang itu sayang." "Terus yang mana?" tanya Dira. Kinan lalu mengecup bibir istrinya. "Yang ini sayang." "Oh yang itu. Sebentar ya, aku cuci muka sama gosok gigi dulu." "Biar harum, biar kamu juga seneng," goda Dira. "Iya, sayang. Aku dari tadi udah nunggu kamu jadi aku udah melakukan ritual mengharumkan badan," celetuk Kinan. "Dasar, Mas. Kamu ini kalau ada maunya." Dira berlalu pergi ke kamar mandi. Kinan sudah berdiri di depan pintu kamar mandi menunggu istrinya keluar. Saat Dira keluar, Kinan langsung menarik Dira ke dalam pelukannya. Dira terkejut dengan sikap suaminya yang tidak sabaran itu. Masalah yang terjadi belakangan ini, benar-benar mengganggu kemesraan Kinan bersama istri kesayangannya itu. Tanpa banyak bicara, Kinan langsung mencium bibir istrinya. Dira lalu membalas ciuman dari Kinan. Kinan perlahan melepas kimono piyama istrinya, hingga istrinya kini telanjang bulat dengan perut yang semakin membuncit. Kinan lalu menggendong Dira dan merebahkan tubuh istrinya di atas ranjang. Olahraga pagi yang begitu menggairahkan. Setelah selesai berolahraga di atas ranjang, mereka segera membersihkan diri dan sholat subuh bersama. Kinan lalu mengikuti Dira menuju dapur. "Aku bantuin ya sayang," kata Kinan. "Boleh, minta tolong kupas kentangnya ya sayang." "Oke, kamu mau buat apa?" "Kan ada Bibi. Mau bikin perkedel, Mas." "Kan Bibi masih nyuci," terus Mbak Sari bantu bersihin halaman. "Nggak apa-apalah, Mas kalau rebahan terus malah capek. Kan aku udah biasa kerja keras, Mas." "Ya udah, kalau gitu aku bantuin ya." "Makasih ya, Mas." "Oh ya, Arka sama Aili belum bangun ya?" "Belum, semalam aku sama Arka begadang sampai jam 1. Kamu sama Aili sudah tertidur?" "Oh gitu. Aili tidur sama Queen kan semalam?" "Enggak, aku suruh Arka bawa Aili ke kamar tamu. Mungkin mereka tidur satu ranjang." "Apa, Mas? Satu ranjang? Maksud kamu apa sih?" "Enggak apa-apa dong, sayang. Biar mereka makin dekat. Dan biar dia bisa move on dari kamu. Kayaknya Aili suka sama Arka." "Mas, kamu jangan gitulah. Kamu sama aja ngerusak masa depannya Aili." "Ah kamu ini. Udahlah sayang. Biarin aja, mereka udah dewasa." Tiba-tiba Kinan dan Dira mendengar suara teriakan Aili. "Aili, Mas. Tuh kan kamu sih, Mas. Ayo kita tengokin mereka," kata Dira sambil menarik tangan Kinan untuk menuju kamar tamu. Kinan pun membuka pintu dan terkejut melihat Arka jatuh tersungkur di lantai dengan telanjang dada. Sedangkan Aili bersembunyi dari balik selimutnya yang hanya mengenakan tank top. Kinan dan Dira saling menatap melihat sikap Aili dan Arka. "Arka, apa yang kamu lakukan sama Aili?" tanya Dira dengan nada marah. Arka segera berdiri lalu memakai lagi bajunya. "Maaf, Kak. Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma gerah aja. Jadi aku lepas baju. Kan aku terbiasa di Beijing dengan suhu dingin jadi aku masih merasa gerah sekalipun ada AC," jawab Arka sambil merapikan dan mengusap punggungnya yang sakit karena tendangan Aili.
Lalu kenapa Aili bajunya terbuka? Selidik Dira. Mana aku tahu. Mungkin dia juga gerah dan semalam nggak sadar buka baju. Kakak cek aja ada bekas perbuatan aneh apa enggak, kata Arka dengan nada malas. Aili, pakai baju kamu, kata Kinan dengan galak. Aili hanya mengangguk lalu memakai bajunya. Kinan menghampiri ranjang yang telah Arka dan Aili tempati berdua. Kinan menyibak bantal dan selimut dan tidak ada tanda-tanda perbuatan tidak senonoh. Aman, sayang, jawab Kinan bak seorang detektif. Aku pikir, semalam tidur sama Queen Kak. Enggak, tahunya malah satu kamar sama Arka. Kalian ini bikin ribut rumah orang aja. Lebih baik kalian cepat pulang deh. Pusing rumah udah kayak kos-kosan gini. Makan, tidur, gratis, omel Kinan seperti ibu-ibu pemilik kos. Iya, Kak. Arka juga mau pulang. Arka, antar Aili pulang juga, sahut Kinan dengan ketus. Iya, Kak, jawab Arka. Sepanjang perjalanan pulang, Aili mengomel pada Arka. Kamu sengaja ya semalam tidurin aku di kamar tamu, biar kita satu ranjang, iya kan? Meskipun aku suka sama kamu tapi aku juga nggak mau ya mengorbankan hal berharga dalam hidup aku, gerutu Aili dengan kesal. Yang nyuruh aku bawa kamu ke kamar tamu itu Kak Kinan. Meskipun begitu, kan kamu bisa tidur di sofa. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan lah. Dasar kamu ini, Arka. Jangan-jangan kamu meraba-raba aku ya waktu aku sedang tidur. Hah? Aku nggak nafsu lihat kamu Aili, udahlah jangan bikin pusing. Jahat banget kamu bilang nggak nafsu, jangan-jangan kamu penyuka sesama jenis ya. Enak aja kamu ngomongnya. Iya, gimana kata mama sama papa kamu? Kamu belum cerita sama aku. Udah ceritanya nanti aja. Aku lagi malas bahas itu. Aku setelah ini mau ke rumah ayah Salman. Aku mau nengokin ayah. Tapi kita pulang dulu. Ya udah kalau gitu. Sesampainya di rumah, Arka segera membersihkan diri lalu pergi ke rumah Pak Salman. Arka sengaja pergi seorang diri untuk menghabiskan waktu bersama ayah kandungnya. Tok, 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 suara Arka mengetuk pintu. Pak Salman yang baru saja dari halaman belakang mendengar ketukan pintu segera ke depan untuk membukanya. Loh, Arka, ayo silahkan masuk. Tumben pagi sudah kesini. Ah iya, Pak. Ingin ketemu sama Bapak. Bapak mau kemana? Kok bawa cangkul? Mau ke sawah, Arka? Boleh Arka ikut? Boleh aja, kalau kamu nggak keberatan. Oh ya, Pak. Boleh nggak saya manggil Bapak dengan panggilan ayah? Tanya Arka terbata. Sejenak Pak Salman merasa terkejut dengan ucapan Arka, kenapa Arka tiba-tiba bicara seperti itu? Boleh saja. Ya udah, ayo kita ke sawah sekarang, ayah. Ucap Arka yang membuat hatinya bergetar saat menyebut kata ayah. Mereka berdua menyusuri jalan perkampungan untuk tiba di sawah. Sesampainya di sana, Arka melepas sepatunya, melepas jaketnya dan menggulung celananya ke atas. Di sana sudah ada sepasang kerbau menanti. Ayah, kita mau bajak sawah pakai kerbau itu. Iya. Kenapa nggak pakai traktor saja? Pakai kerbau lebih seru, Arka. Kamu coba aja. Nak Kinan aja senang naik kerbau. Hah? Kak Kinan naik kerbau? Yah. Iya, beberapa waktu lalu mereka bertiga menginap sini. Terus Nak Kinan ikutan ke sawah. Dia malah senang naik kerbau sambil bajak sawah, kenang Pak Salman dengan tawanya. Hahaha iya, sepertinya seru. Arka boleh coba kan?
Boleh, ayah bantu ya, kalau kamu nggak biasa nanti bisa jatuh, kata Pak Salman dengan penuh perhatian. Ayah. Mendengar ayah bicara seperti itu hati Arka rasanya bahagia sekali, gumam Arka dalam hati sambil menatap pria parubaya di hadapannya itu. Pak Salman lalu membantu Arka naik ke atas punggung kerbau. Arka tertawa bahagia bisa melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Hati Arka merasa teriris, melihat kehidupan Pak Salman. Ingin sekali Arka memberinya kebahagiaan layaknya seorang anak. Ayah, kenapa nggak tinggal sama Kak Dira saja? Nakinan dan Dira berkali-kali membujuk ayah, tapi ayah yang tidak mau. Bahkan Nakinan ingin memberikan ayah sebuah rumah tapi ayah menolak. Kamu tahu, sawah, peternakan, kerbau ini semua dari orang tua Nakinan. Karena papa dari Nakinan adalah sahabat kecil ayah. Oh begitu, wah hubungan ayah awet juga ya sama Om Salim. Iya, Arka. Kami tumbuh dan besar bersama dari panti asuhan. Jadi suka duka kami lewati bersama, bahkan untuk urusan asmara, kami kompak saling bantu, lanjut Pak Salman terkekeh. Arka begitu bahagia melihat tawa tulus dari guratan bibir Pak Salman. Apa ayah tidak merasa kesepian? Tidak, Nak. Ayah membuang rasa sepi itu dengan banyak aktivitas di rumah. Dari berkebun, berternak dan ke sawah kayak gini. Oh ya, ayah. Arka boleh nggak pindah kos-kosan di rumah ayah? Ayah nggak nerima kos-kosan, Arka. Jujur saja ayah. Arka di sini nggak punya sanak saudara. Ya satu-satunya keluarga Arka di sini ya Kak Kinan dan Kak Dira. Ayah senang saja, karena ayah ada temannya di sini. Tapi kan rumahnya kecil. Udah nggak apa-apa kok, ya. Yang penting kan nyaman. Arka merakyat kok, imbu Arka sambil tertawa. Hahaha kamu ini bisa saja. Ya sekalian, Arka bisa belajar bisnis dari ayah Salman. Oh ya, bukannya ayah sudah bergabung lagi di perusahaan Kak Kinan ya? Saat itu, Salim, Nakinan dan Dira yang membujuk ayah untuk tampil. Ya untuk menakut-nakuti si Subrata itu, mereka ingin ayah kembali dan Dira sudah mendukung tapi sepertinya ayah merasa capek dan ingin istirahat saja. Tapi entahlah nanti ayah pikirkan lagi. Ayah pinginnya di belakang layar saja. Ya Arka juga sependapat dengan Kak Kinan. Tapi terserah ayah juga bagaimana. Sepanjang membajak sawah dan naik kerbau, mereka habiskan untuk saling mengobrol dan bercengkrama. Matahari semakin terik, membuat kulit putih Arka memerah karena tidak biasa di iklim tropis seperti ini. Memperhatikan wajah Arka yang memerah, Pak Salman menyudahinya dan mengajak Arka pulang. Arka hanya menurut karena memang dirinya sudah merasa kepanasan. Mereka lalu berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Arka lalu membersihkan diri. Sedangkan Pak Salman menyiapkan makan siang untuk dirinya dan Arka. Di atas meja ada sayur daun singkong, ikan nila goreng, tempe dan kerupuk. Arka yang telah usai membersihkan diri, menghampiri Pak Salman yang sudah berada di ruang makan sederhana itu. Arka, ayo kita makan. Tapi maaf ya cuma seadanya saja. Ayah, masak sendiri. Iya, lah memang siapa lagi. Ayo duduk, kata Pak Salman. Arka lalu segera duduk. Pak Salman lalu menuangkan nasi, sayur, ikan dan tempe ke dalam piring Arka. Arka terharu dengan perhatian yang diberikan pada Pak Salman. Ayo dimakan, kamu cobain masakan ayah. Iya, iya. Arka lalu mulai menyuapkan makanan itu ke dalam mulutnya. Makanan yang berbeda di lidahnya, yang belum pernah ia makan sebelumnya.
namun langsung cocok di lidahnya. "Gimana, Arka? Enak banget, yah. Arka suka," sahut Arka dengan mulut penuh makanan. Pak Salman tersenyum bahagia karena Arka makan masakannya dengan lahap. Seketika rasa kesepian di hati Pak Salman sirna. Entah kenapa baru mengenal Arka sebentar saja sudah seperti mengenalnya sejak lama. Pak Salman merasakan bahwa putranya yang dianggap tiada itu kini ada di hadapannya. Mata Pak Salman pun berkaca-kaca sambil menatap Arka yang makan dengan lahapnya. Arka lalu melihat ke arah Pak Salman yang sedari tadi makannya masih utuh. "Ayah, kenapa?" tanya Arka. "Ah, enggak apa-apa kok. Kalau enggak apa-apa kenapa enggak dimakan ya? Mungkin kalau dia masih ada, pasti dia seusia kamu, Arka," kata Pak Salman lirih. "Ayah," kata Arka sambil menggenggam tangan Pak Salman.